Shalom Elohim, brothers and sisters tersayang dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Ini adalah pesan ilahi langsung dari mempelai ilahi yang elok, cantik, mempesona di hati Bapa Yahweh, yaitu Bu Chan Fei Hamdani. Dengarkanlah nasihat-nasihat firman Tuhan yang sangat berguna bagi kita dan akan mengubah hidup kita, agar hidup kita terus berada di dalam jalannya Tuhan dan hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Semoga pesan ilahi ini tidak diabaikan oleh kita semua, tetapi marilah kita menyimaknya dengan baik agar pesan-pesan ilahi ini boleh berguna bagi perjalanan hidup kita di dunia yang gelap ini. Selamat menyaksikan, mohon agar tidak di-skip ataupun diabaikan ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Tunduk begini di hadapan Tuhan, karena saya sangat menghormati, mencintai kekudusan Tuhan. Itu saja, saya takut kepada hukum-hukum Tuhan. Saya tidak mau tunduk kepada manusia, saya tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Saya tunduk kepada kekudusan Tuhan. Saya tunduk kepada kehendak Tuhan. Saya taat hanya kepada Dia. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Makanya saya kuat sampai di detik ini. Saya yang dulunya pemalu, pendiam, suka grogi, Tuhan pakai saya luar biasa, Bapak Ibu. Mau saya ini diundang di satu stadion Senayan itu, saya akan berbicara di mic sambil bertariak. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa malu, grogi, apalagi jadi pendiam. Tidak. Tuhan pakai lidah saya ini untuk memukul bangsa-bangsa. Tuhan pakai lidah saya ini bagaikan pedang bermata dua untuk menyambar dari timur ke barat. Untuk memberitahukan kebenaran bagi bangsa-bangsa. Dan bukan saya saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga. Saya ini kan contoh. Hanya contoh. Dengar ini Bapak Ibu. Anda kalau ingin mengikuti saya, rajin-rajinlah bersaksi. Karena pedang bermata dua itu, firman yang ada dalam diri kita itu ada di lidah kita. Lidah kita ini kecil tapi bisa membakar hutan. Lidah ini tak bertulang sayang, tapi bisa membakar hutan. Bisa memindahkan lautan di daratan, daratan di lautan. Sangat ditakuti oleh setan. Dan semua kejahatan setan, rencana-rencana setan terbuka di pedang bermata dua ini. Lidah kita ini jangan kita pakai untuk buat dosa sayang. Pakai lidah kita untuk kebenaran. Seperti itu. Dan saya pun tidak pernah mengejar pujian dari manusia. Saya mau berjalan sendiri, saya yakin, saya tahu Tuhan ada beserta dengan saya. Saya melangkah, sebelum saya melangkah satu langkah, Tuhan sudah ada 10 langkah di depan saya. Itu iman saya. Makanya kalau pelayanan di kampung-kampung itu, di desa itu, kalau ada penyerangan, ada orang yang menghadang dengan pedang, dengan parang di situ, jangan lewat ini, jangan pelayanan ke gunung, jangan apa, saya bilang ke suami saya, kita pergi sekarang. Suami saya bilang, jangan, taruhannya nyawa ini, Mi. Ini sudah dikasih awas ini. Nyawa itu orang suka jaga-jaga itu di setiap beberapa meter di kampung dengan parang itu di pos-pos. Jalan, saya bilang, jalan-jalan. Kita harus pelayanan ke gunung itu. Banyak jiwa yang menunggu kita di sana. Suami saya takut. Saya bilang, kalau saya bilang jalan-jalan, mereka hanya melihat kita seperti kucing saja lewat. Mereka tidak akan melihat kita. Kita akan tersembunyi di depan mereka. Kalau saya bilang jalan-jalan, hanya sampai di gunung biasa jam 6, setengah 7 malam. Soalnya apa? Pertimbangan-pertimbangan dulu kan. Itu juga sudah dilarang oleh majelis-majelis gitu. Jangan Pak. Saya bilang jalan. Kalau Tuhan berkata jalan-jalan, tidak ada yang bisa menghalangi. Saya bukan hamba manusia, saya hamba Tuhan. Saya ulang-ulangi Bapak Ibu. Makanya saya juga tidak disukai. Tidak disukai oleh beberapa orang yang punya status kedudukan di gereja. Ya, termasuk juga suami saya, penentang Bapak Ibu. Semua mereka penentang saya. Saya berdiri seorang diri.
Kalau saya katakan itu kebenaran dan hati saya berkata itu benar, saya akan bilang itu sebagai kebenaran dan nyawa saya mau melayang pun saya siap. Kalau itu saya lihat sebagai kebenaran. Saya bilang kalau saya salah juga di sini, di setiap kasus yang saya hadapi di sana, ini pengalaman ya, pelayanan. Saya akan sujud minta maaf kepada kalian. Saya tidak segan-segan. Karena saya bukan orang angkuh hati, bukan orang sombong. Saya akan sujud minta maaf kepada di kaki kalian. Bahkan saya akan cium kaki kalian kalau perlu. Tapi selama saya tidak merasa bersalah, saya merasa saya ada di jalan kebenaran, di jalan firman, saya melakukan firman siang dan malam, saya tidak melakukan dosa, saya sebagai seorang penginjil di jalanan, dimanapun saya menginjili, memberitakan firman Tuhan, apa salah saya memberitakan kabar sukacita itu bagi semua orang. Mereka takut semua Bapak Ibu. Saya bilang jangan kalian halangi saya. Saya bukan hamba upahan. Ingat, saya bukan hamba upahan. Saya katakan kepada mereka seperti itu. Saya hamba ilahi. Mau dikasih upah mau tidak saya tetap jalan. Diberkati Tuhan atau tidak diberkati Tuhan saya tetap jalan. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan memberkati anak-anaknya. Makan, minum, pakai Tuhan akan sediakan, siapkan. Tuhan akan kirim burung gagak, burung apa saja datang memberkati kita dengan caranya sendiri. Bukan dengan cara berpikirnya kita. Kita kadang seringkali logika kita ini main. Takut Bapak Ibu. Jangan-jangan Tuhan tidak berkati saya. Itu mungkin wajar secara pemikiran manusia kita. Tapi Bapak Ibu tidak sadarkah bahwa kita ini biji mata Tuhan? Kita ini berharga di mata Tuhan seperti bangsa Israel. Tuhan pelihara 40 tahun lamanya. Berjalan tidak ada apa-apanya. Berputar-putar di padang gurun. Mereka tidak kelaparan. Tuhan siapkan menu pada siang hari. Pada malam hari Tuhan siapkan menu. Bahkan menu itu terbuang-buang juga di tenda-tenda. Haleluya. Makanya Tuhan bilang ambil saja roti menu itu secukupnya untuk kebutuhanmu. Jangan simpan nanti busuk. Jangan khawatir Bapak Ibu. Saya Tuhan mau lempar juga di titik nol, titik terendah. Saya masih bisa memberkati orang. Walaupun beras saya tinggal sekilo, saya bisa memberkati orang Bapak Ibu. Kalau ada orang meminta bantuan saya tidak manusia serakah. Tidak manusia serakah Bapak Ibu. Kalian mau fitnah saya silakan. Terlalu banyak fitnah yang saya dapatkan. Penghinaan juga, cacian makian. Pembunuhan. Saya juga tidak perlu pembelaan manusia ya Bapak Ibu. Cukup satu saja yang membela saya, Tuhan. Tuhan semesta alam. Tuhan yang mengerti saya. Tuhan yang memahami saya. Cukup satu saja Bapak Ibu. Satu pribadi ini yang membela saya. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa berkata, orang ini bersalah. Kalian akan takut melihat saya. Kalau pada saat pembelaan Tuhan itu dinyatakan bagi saya. Pembelaan Tuhan itu dinyatakan bagi saya. Dan Tuhan menunjukkan siapa saya, barulah kalian menyesal. Dan selama ini siapa yang saya bela? Kalian. Supaya kalian tidak mati binasa. Keterlaluan manusia ini. Sangat keterlaluan Bapak Ibu. Kalian akan tahu di mana pembelaan Tuhan itu dinyatakan. Kalian akan tahu Bapak Ibu. Tuhan akan membela orang-orang yang tersolimi. Orang-orangnya yang menderita di dunia ini Tuhan akan bela kok. Jangan khawatir, jangan takut. Ada Tuhan. Ada Tuhan beserta kita. Ada Tuhan berada dengan kita Bapak Ibu. Itu saja. Saya tidak pernah membela diri saya kepada siapapun. Tapi saya hanya mengadu kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, kuatkan saya. Hanya itu Bapak Ibu.
tempat mengadu saya kepada Tuhan. Saya bersaksi kepada kalian ini, supaya kalian menjadi pintar membedakan antara roh Barabas dan roh Tuhan Yesus. Itu saja. Roh kejahatan dan roh kebaikan. Roh Beelzebul, Isabel, yang ada bertebaran di dunia ini, dan roh Tuhan Yesus itu seperti apa? Roh yang mencintai. Itu saja tugas saya. Selebihnya biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan kamu. Itu saja. Tunggu pembelaan Tuhan yang super dahsyat untuk diri saya, dan kalian akan tahu. Dan kalian akan tahu dan tahu diri. Manakala kalian berkata-kata seenak binatang kalian, ya kalian ini bukan manusia tapi binatang. Saya memanggil Anda binatang, karena Anda tidak mempunyai hati nurani secara manusiawi. Anda tidak punya rasa, tidak punya hati secara manusiawi. Yang Anda punya rasa adalah hati binatang. Makanya saya mengunci diri saya. Mendingan saya sendiri saja. Saya mengunci, tidak terlalu banyak beradaptasi dengan orang lain, dengan apa, supaya saya fokus. Fokus saya kepada Tuhan. Tidak usah kalau kita bicara dosa, biarlah Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan kita sebagai hakimnya. Itu saja. Itu saja yang saya bisa memberitahukan kepada dunia ini, karena nyesek. Saya sudah berada di 1000 tahun, dikembalikan ke dunia 66 ini untuk bekerja lagi, untuk menyaksikan kepada dunia bahwa ikutilah jalan-jalan Tuhan walau engkau menderita. Taatlah, setialah kepada hukum-hukum Tuhan walaupun engkau menderita di dunia ini. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina. Ya kalau orang belum mendapatkan itu, gampang mereka berteori. Coba kalau orang di posisi itu, sanggup tidak mereka melewatinya? Kalau Anda berteori, gampang. Tapi coba Anda terjun di prakteknya, gampang apa tidak? Atau sudah tidak bisa berkata-kata? Ya, Anda bisa saja berkata hari ini, oh haleluya, kita besok mati dalam penganiayaan. Apa sanggup itu besok itu Anda siap? Itu baru dikata-kata. Mudah-mudahan kata-kata Anda itu jadi iman. Iman yang menguatkan. Iman yang diperdengarkan. Yang bisa menguatkan hati orang. Tapi belum tentu juga dirinya sendiri itu kuat menghadapi masa itu. Kalau sudah terbukti kata-katanya itu di dunia nyata dianiaya. Dia sudah dianiaya dan terbukti lolos jadi pemenang, barulah kata-katanya penuh kuasa. Mengerti Bapak Ibu sampai di sini? Kalau orang itu berkata, kita harus rendah hati, kita dihina, dicaci maki, dianiaya, disolimi, diancam, dibunuh, apakah dia sudah mengalaminya? Kalau belum dia mengalaminya, itu hanya kata-katanya yang hambar, sebatas teori. Belum tentu dia bisa mengalami hal itu. Jangan-jangan datang penganiayaan, datang penzoliman, datang penghinaan, fitnah sana-sini, lari dia. Tinggal di hotel. Bersenang-senang dengan selingkuhan, dengan cowok, dengan cewek cantik, cowok tampan. Belum tentu Bapak Ibu. Kata-kata ini harus sejalan dengan perilaku perbuatan, akan menghasilkan kuasa yang dahsyat. Ingat ini. Kalau hanya perkataan dung, dang, dong, itu kosong. Kata-kata yang hampa, tong kosong, bunyinya nyaring gak berincing. Tapi kalau Anda berjalan di dalam firman-Nya, Anda sudah mempraktekannya, Anda sudah melakukannya dengan baik, Anda katakan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi juga manusia dengan segenap hatiku. Apakah itu sudah Anda praktekkan?
atau tidak. Seperti itu. Kalau Anda belum mempraktekkan, kata-kata Anda tidak punya kuasa. Hanya untuk menyenangkan telinga hati sesamamu. Kalau kata-kata Anda itu Anda sudah praktekkan dalam hidupmu, dalam perilaku kebajikanmu, hidup sebagai manusia di muka bumi ini, maka kata-kata itu akan sangat berkuasa. Dan orang manusia yang belum bertobat akan bertobat ketika mendengar kata-kata kita yang penuh kuasa, mega dahsyat. Itulah permainan kuasa ilahi, roh. Kita berbicara di alam dimensi roh yang penuh kuasa. Dan efeknya bagi dunia nyata, manusia itu bisa bertobat. Bisa juga tidak mandi-mandi 3 hari, baca Alkitab terus, tidak makan, puasa terus, bertobat. Langsung ambil sikap pertobatan. Menjadi manusia yang baik, super baik. Itu. Begitu. Paham sampai sini? Ini bukan pelajaran di tingkat yang ecek-ecek. Ini pelajaran di tingkat kehidupan manusia abadi. Anda mau memiliki keabadian? Ingin menjadi manusia abadi? Tidak mati tubuh? Setiap kali mati dihidupkan terus dalam beberapa jam. Paling lambat itu ya 15 jam. Atau 1 hari. Langsung dihidupkan. Jangan-jangan langsung dikubur kan? Berabe toh? Jadi hidup lagi. Anggap itu mati suri. Seperti itu. Ini pelajaran di tingkat yang paling tinggi supaya Anda menjadikan diri Anda manusia abadi. Diubahkan tubuh secara supranatural. Itu tidak gampang Bapak Ibu. Standarnya tinggi. Mainnya itu di tingkat tinggi. Anda suka melakukan dosa yang mati tubuh. Mati tubuh. Anda kembali lagi. Seleksi lagi. Ya. Mati tubuh. Di sana itu inkarnasi lagi Bapak Ibu. Anda baik ya, pasti Anda akan turun lagi di 1000 tahun jadi bayi-bayi. Ambil lagi tubuh darah dan daging. Seperti itu manusia. Ya. Siapa bilang manusia hidup hanya 1 kali saja? Itu pepatah yang mengatakan manusia hanya hidup sekali saja. Itu yang suka bikin dosa. Memang manusia cukup hidup sekali saja. Jadi kalau manusia itu hidup cukup hanya sekali saja, jadilah manusia yang super baik. Itu pesan saya. Jangan manusia yang baik. Kalau manusia yang baik, banyak. Banyak di dunia ini, banyak manusia yang baik, banyak. Tapi kalau yang super baik itu, susah. Susah Bapak Ibu. Diinjak-injak pun dia tetap baik. Super baik deh. Yang dia lakukan itu kebaikan semua, di atas rata-rata. Tanpa ingin pujian dari manusia lain ya. Ingat, tanpa ingin pujian dari manusia lain, tanpa ingin balasan dari manusia lain. Kita berbuat hanya untuk Tuhan saja. Karena kita tahu mata Tuhan ada di segala tempat. Makanya kita menjadi manusia yang terbaik, super baik, dan excellent, super excellent. Susah Bapak Ibu. Dan memiliki kerendahan hati. Karakter Kristus ada. Itu bukan cuma teori. Teori gampang. Praktek, Anda coba saja. Silakan Anda coba kalau tidak menjerit-jerit. Menjerit-jerit, apalagi Anda yang angkuh hati, baik rohani maupun jasmani. Pasti Anda tidak akan mampu. Tanpa bantuan kuasa penyertaan Tuhan, tanpa kerendahan hati, satupun manusia di muka bumi ini takkan mampu. Takkan mampu melakukan menjadi manusia baik, super baik, dan amat baik. Tidak akan mampu. Kita harus minta kuasa yang di luar kemampuan kita. Kita meminta kuasa di luar daripada diri kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kita kalau mau berjalan sendiri, sok-sok jagoan, sok-sok apa, kita tidak akan mampu. Pasti kita akan ambil jalan pintas, bunuh diri. Menderita Bapak Ibu. Pikul salib itu menderita. Tahu tidak? Sedangkan hidup kedagingan manusia di muka bumi ini ingin senang. Ingin senang bukan? Kita ikut Tuhan Yesus menderita Bapak Ibu. Toke semua bunyi lagi. Mau konfirmasi. Toke bilang betul itu, badengar ngoni kepala batu, badengar. Enter kita jadi toke saja, kita mengerti tuh mempelai ada bilang itu betul semua. No ngoni jadi manusia, ngoni mengerti kah tidak?
Jangan-jangan lagi nggak didengar, masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kanan. Tidak ada yang tersangkut di hati. Cuma dibilang, apa ini mempelai ngomong ini? Cuma berisik saja kayak radio rusak. Itulah manusia. Manusia itu suka, ya, manusia itu suka, kedagingan itu sukanya senang. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang mau hidupnya menderita. Termasuk juga saya. Ya. Tidak ada yang mau, Bapak Ibu. Semua kita manusia daging ini maunya hidupnya senang. Makanya saya katakan, kok itu teman-teman saya enak ya, mereka bujang-bujangan sana, cewek, cowok, ganteng-ganteng. Hampir kerja masuk keluar mall. No, kita ini mati hidup disiksa terus. Kapan kita senang? Itu secara manusia kedagingan di dalam bicaranya. Beda lagi manusia rohnya. Kalau manusia rohnya bertarung terus melawan setan, ya efeknya di dunia nyata yang menderita. Setan kan tidak mau tinggal diam, ya, membuat ya manusia itu menderita. Kalau dia dekat dengan Tuhan, setan itu membuat manusia itu menderita. Supaya apa? Supaya manusia itu ikut setan. Setan itu kan juga memberikan kenikmatan dunia, uang, seks, apa segala macam, rumah, apa segala macam kemewahan, ya. Jadi jomblo juga. Aduh, haleluya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu.